Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di channel saya. Saya ingin berbagi cerita dan juga mungkin berbagi pengalaman ya mengenai mindset ya dan juga pengalaman saya dalam dunia bisnis. Tapi yang ingin saya tekankan adalah dari sisi mindsetnya. Pernahkah kamu ngerasa bahwa ketika memulai bisnis ya nggak cukup pintar, saya mah nggak ada pengalaman di bidang bisnis. Terus ada juga yang dengan alasan saya nggak punya modal mau mulai bisnis. Nah ini mah butuh modal gede, nggak akan bisa jalan kalau saya mulai bisnis gitu. Terus ada juga alasan ataupun pemikiran bahwa bisnis ini nggak akan berhasil ke depannya karena kebijakan pemerintah bla 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 bla, atau mungkin penjualan itu lagi nurun gitu. Wah sekarang mah lagi kurang baik kondisi ekonominya dan lain sebagainya. Nah, perlu disadari oleh teman-teman bahwa itu bukan soal kemampuan, tetapi soal ini, soal mindset ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengubah mindset negatif menjadi positif, teman-teman. Dan mengapa ini sangat penting banget untuk kesuksesan bisnis kamu. Menurut penelitian dari Dr. Joe Dispenza dan studi di National Science Foundation mengatakan bahwa setiap harinya kita itu memproduksi 60.000 sampai 80.000 self-talk atau pemikiran-pemikiran setiap harinya ya. Contoh misalnya ketika kita mau bangun tidur nih, kita akan berbicara kepada diri sendiri mau bangun atau mau tidur lagi. Kemudian setelah bangun misalnya kita memilih bangun. Setelah bangun kita mau ke kamar mandi dulu atau mau langsung ke tempat wudhu misalnya. Setelah memilih misalnya mau ke kamar mandi, mau BAB dulu atau mau apa dulu. Ya. Dan seterusnya ketika mau berangkat kerja mau pakai baju yang mana, yang putih atau yang merah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu terus kita produksi selama seharian. Kejadian yang menimpa kita ataupun melalui panca indera kita akan memilih gitu, apa yang akan kita pilih dari apa kejadian-kejadian tersebut. Nah, masalahnya atau berita buruknya adalah 70% dari pemikiran-pemikiran yang kita produksi setiap harinya itu bersifat negatif, teman-teman. Nah, ini mengerikan ya kalau kita eh, melihat dari data yang diberikan oleh National Science Foundation ya. Nah, self talk seperti ini, seperti contohnya aku tidak bisa, aku pasti gagal, aku nggak sehebat orang lain, takut rugi dan sebagainya ya. Ini yang diam-diam merusak percaya diri kita. Nah, apa sih dampaknya mindset yang negatif tadi terhadap bisnis, apalagi di tahap awal kita berbisnis ya. Yang pertama, coba Anda bayangkan ada seorang pebisnis pemula gitu ya. Yang keduanya baru mulai buka online shop. Yang satu mengatakan bahwa aku akan coba dulu, nanti kalau gagal ya udahlah gitu. Tapi yang satu lagi dia mengatakan kalau saya gagal nanti aku akan belajar dan aku akan coba lagi. Nah, yang pertama mungkin dia akan berhenti setelah ada komplain pertama gitu. Dibilang itu barangnya butut itu cina barangnya jelek gitu ya. Alah, aku udah ini mah aduh nggak bener ya bisnis teh gitu ya. Nah, yang kedua dia akan mengevaluasi dan dia akan terus berkembang. Oh iya, oke. Justru dari komplainan ini adalah data bagi saya misalnya. Ini jadi data nih buat saya gitu. Nah, setelah itu dia akan mengevaluasi, oh jeleknya di mana? Oh jeleknya di sini. Saya akan perbaiki produk saya dan saya akan pasarkan lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ini mindset ini menjadi penentu kita nanti ke depan nasib kita ya.
Karena dari mindset akan timbul akan merubah mood kita gitu ya, merubah mood kita, nuansa batin kita juga akan berubah. Setelah itu akan mempengaruhi kepada tindakan kita. Setelah ketindakan baru merubah ke nasib kita di depan. Bayangkan kalau setiap harinya kita memproduksi yang negatif-negatif tadi. Nah, kebalikannya, kalau kita bisa merubah mindset yang positifnya, maka dia akan merubah moodnya, merubah nuansa batinnya, kemudian akan merubah kepada tindakannya. Tadi kita kasih contoh, tindakannya akan berubah, dia akan mengevaluasi, membetulkan produknya, kemudian akan merubah nasibnya ke depan. Sudah bisa kita lihat gitu ya, nasib di depan seperti apa. Jadi mindset yang negatif ini akan merusak ya, akan membuat sikap kita takut ambil resiko, takut terjebak ke overthinking misalnya, nggak akan mau lagi action, dan akan membuat kita mudah menyerah saat ada tantangan-tantangan kecil. Baik, tip dari saya bagaimana agar kita bisa merubah mindset yang negatif tadi ke yang positif. Jadi ada step by stepnya teman-teman ya. Yang pertama, tentu saja sadari dulu teman-teman. Sadari dulu mindset yang keluar, yang negatifnya itu apa. Ketika Anda mendapatkan sebuah kejadian atau sebuah event, nah yang muncul dari pemikiran kita, yang negatifnya itu apa. Dan ini butuh latihan ya. Butuh latihan ketika kita mau menyadari pemikiran negatif yang muncul. Contoh misalnya ketika kita menghadapi macet di jalan gitu ya. Menghadapi macet di jalan. Nah, ketika macet itu yang munculnya apa? Ketika muncul, wah, ngeselin nih orang nih. Muncul nggak tuh yang negatifnya? Kalau muncul tuh dicatat gitu. Dicatat, sadari, astagfirullahaladzim. Begitu ya. Disadari begitu. Nah, itu yang muncul dicatat. Negatifnya apa? Jadi yang pertama adalah sadari dulu. Atau di dalam bisnis misalnya, ketika ada tawaran usaha begitu, nah yang muncul apa? Penolakannya itu apa? Gitu. Misalnya, saya belum punya pengalaman ya di bidang ini mah. Nah, itu catat tuh ya. Dicatat negatifnya apa. Saya mah kayaknya nggak bisa yang kayak begini mah, bukan passion saya. Nah, itu catat. Atau misalnya ditawarin apa, bisnis ini mah harus ada modalnya. Nah, catat. Kalau itu yang muncul, dicatat semua. Ya, jadi itu proses penyadaran yang pertama, langkah pertama adalah Anda harus bisa menyadari dan menangkap sinyal negatif tadi, gitu ya. Karena kenapa? Kalau nggak disadari ya sulit. Jangankan mau berubah, taunya aja enggak. Nah itu yang pertama, sadari dulu. Kemudian tanyakan pertanyaan ini, gitu ya. Kalau Anda tadi ditawari bisnis gitu, kemudian Anda bilang nggak bisa, nah tanyakan, apa buktinya saya nggak bisa melaksanakan bisnis itu? Atau apakah benar semua pebisnis itu harus punya pengalaman dulu baru dia berbisnis? Gitu. Nah itu tanyakan. Jadi divalidasi oleh Anda, apakah benar? Nah dengan menanyakan hal-hal seperti itu akan merangsang pemikiran positif kita. Kemudian setelah itu rubah ke afirmasi yang positif. Bila tadi ditanyakan, apa buktinya saya nggak bisa? Ternyata dia akan mengolah, dia akan memanggil si yang positifnya. Itu harus dibuktikan, divalidasi. Oh ternyata nggak ada buktinya. Bahwa saya nggak bisa itu ternyata nggak ada. Gitu. Nah kalau nggak ada, oke. Saya bisa belajar hal ini. Dan saya mampu bisa mengembangkan bisnis. Nah itu kan mulai diganti tuh pola pikirnya tuh. Nah itu akan berubah ke yang positif kan, tadi afirmasi positif. Yang keempat adalah agar Anda terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang positif, maka langkah keempat adalah biasakan Anda bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif.
teman-teman yang positif gitu. Kalau yang negatif-negatif ya Anda juga terpengaruh lagi nanti. Sulit untuk menyadari mana pemikiran negatifnya. Dikiranya ya ketika berkumpul dengan komunitas yang negatif ya itu dikiranya yang benar teh yang seperti itu gitu. Nah, ini bahaya gitu. Anda bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif. Anda bisa dengarkan podcast-podcast tentang pengembangan diri misalnya, atau Anda bisa mengikuti mentor-mentor bisnis yang punya energi positif teman-teman ya. Itu yang akan membantu kita untuk senantiasa dipenuhi dengan energi-energi positif gitu ya. Jadi lingkungan ini mendukung. Bahkan ada lagunya obat hati gitu ya. Ada itu teh. Ada eh, apa? Bergabunglah dengan orang soleh kalau nggak salah begitu ya. Obat hati itu betul tuh. Yang kelima, teman-teman, itu visualisasikan kesuksesan teman-teman. Ini penting kalau pebisnis pemula mah penting sih. Kalau menurut saya untuk memvisualisasikan kesuksesan ini ya. Karena mindset atau motivasi itu kan munculnya harusnya di dalam diri itu yang kuat, teman-teman. Kalau saya mah nunggu nunggu dimotivasiin sama orang gitu. Itu bisa tapi tidak akan bertahan lama gitu. Jadi makanya kita berusaha bagaimana caranya memotivasi diri sendiri. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Tipsnya adalah setiap pagi coba bayangkan kamu seakan-akan sudah mencapai tujuan bisnis kamu gitu. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan membahas tentang gelombang ini ya, gelombang otak gitu ya. Ada theta, alpha, delta gitu ya yang seperti itu. Itu bagus tuh untuk bisa kita manfaatkan si gelombang otak itu untuk kita masukkan pikiran-pikiran yang positif ke bawah sadar kita gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah agar bawah sadar kita itu selalu mendapatkan atau dikasih makan hal-hal yang positif. Nah, itu dimasukkannya tuh di saat gelombang theta tadi, teman-teman. Dengan cara memasukkan afirmasi-afirmasi positif. Ke depan nanti mungkin ada produknya ya untuk afirmasi-afirmasi positif. Itu sederhananya sebetulnya Anda bisa membuat afirmasi-afirmasi yang positif, kemudian bisa minta tolong ke istri ya sebelum tidur dibacakan gitu ya. Atau misalnya direkam oleh teman-teman kemudian didengarkan sebelum tidur itu agar si afirmasi-afirmasi positif itu masuk ke bawah sadar. Kemudian yang keenam, step yang keenam adalah kuncinya harus konsisten dan sabar. Ya, ini yang paling menantang ya. Yang paling menantang bagi kita adalah konsisten dan sabar. Perubahan mindset itu adalah proses. Jadi nggak mudah nih. Saya ngomong begini kayak yang gampang gitu. Tapi sebetulnya ada tantangannya, tapi bukan berarti tidak bisa dan itu butuh latihan. Itu tidak instan ya. Kan bisa tapi susah atau susah tapi bisa. Nah, itu yang seperti itu juga mindset ya. Ya oke, boleh ini menjadi menantang tapi bisa dilakukan. Teman-teman butuh konsisten dan butuh kesabaran, itu step ke-6-nya, dan itu akan terus berlanjut dan harus terus kita tanamkan di dalam diri kita. Komitmen 2 bulan ya, 2 bulan terus menerus gitu, setiap harinya diafirmasikan setiap hari. Itu akan, coba teman-teman nanti rasakan bagaimana rasanya setelah afirmasi-afirmasi positif itu ditanamkan terus, dijejeli terus ke dalam telinga kita. Itu akan masuk ke bawah sadar kita. Nah, karena 80% tindakan kita itu ya dipengaruhi oleh bawah sadar. Nanti akan ada videonya yang mungkin lebih spesifik membahas tentang mindset sadar dan mindset bawah sadar. Mungkin itu tips dari saya. Ingat, bisnis itu bukan cuma soal strategi bisnis, karena banyak juga strategi bisnis itu ya. Itu juga penting, tapi juga soal mental dan soal cara berpikir kita. Jadi dengan mengubah mindset kamu akan mengubah hasil yang kamu dapatkan. Nah, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya
nyalakan notifikasinya ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.